perlu dilihat, dan ini sangat urgensi, bahwasanya meskipun human error atau contoh antara itu force majeure tidak menghalangi pertanggungjawaban maskapai terhadap para ahli waris penumpang. Ini kalau saya lihat ini kan kelompoknya Lion Air ya, yang kebanyakan bermasalah gitu kan. Kalau nah, dari sisi pemerintah itu ada nggak sih punishment buat maskapai tersebut? Kita udah berulang kali. Ya. Jadi perlu kita lihat bahwa setiap itu ada kecelakaan, pasti ada konsekuensi dari hal itu. Tergantung konsekuensinya. Kalau memang konsekuensinya memang itu human error atau kelalaian dari pihak maskapai, maka secara regulasi di undang-undang penerbangan, pemerintah pasti memberikan sanksi kalau memang udah terlalu fatal. Tetapi kalau saya lihat di kasus penerbangan Sriwijaya Air ini, itu rasanya bukan human error. Ini keyakinan saya. Kenapa? Karena kebetulan waktu kejadian itu saya ingat betul. Saya yakin ini karena cuaca mungkin. Kenapa? Karena saya lihat waktu itu saya ada kebetulan di Jakarta waktu itu. Saya lihat siangnya itu sebelum kejadian tuh udah gelap banget. Cuacanya, aduh, udah gelap gulita lah. Nah, tidak lama setelah itu terjadilah dapat informasi itu sorenya. Sehingga kalau saya lihat mungkin ini saya ini pendapat saya pribadi bahwa saya duga cepat mungkin karena pengaruh cuaca. Tapi meskipun itu, untuk menerapkan sanksinya terhadap maskapai perlu dilihat di black box-nya. Oh, itulah ya, black box-nya itu. Ya, black box-nya dilihat percakapan pada saat itu atau rekaman percakapan di maskapai itu seperti apa sih kondisi yang sesungguhnya. Kalau memang benar ada kelalaian mungkin dari sisi mesinnya atau kegagalan dari sisi human error gitu kan, atau karena mesinnya dan lain-lain ya tidak berfungsi ya mungkin karena ya seleksi alam tadi, seleksi alam dan lain-lain lah. Kalau memang terjadi itu karena kelalaian maskapai ataupun human error, ya mungkin pemerintah akan memberikan sanksi. Tentu sanksinya ada tingkatan, tidak langsung untuk pencabutan izin, tapi mungkin teguran secara tertulis gitu kan. Nah, tetapi bagaimana proses ketika itu contohnya karena keadaan cuaca pada saat itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya secara mesinnya udah bagus, secara pilotnya udah bagus, tapi cuacanya yang memang tidak memungkinkan, ya kan? Apakah itu nanti dijadikan dasar? Ya, tapi ya, kembali lagi ya ke black box ya. Black box-nya itu nanti yang berbicara gitu ya. Betul. Tapi perlu dilihat, dan ini sangat urgensi, bahwasanya meskipun human error atau contoh antara itu force majeure tidak menghalangi pertanggungjawaban maskapai terhadap para ahli waris penumpang. Jadi teman-teman yang Tulsol jangan berpikir bahwa kalau nanti anggap ini karena cuaca, karena force majeure, anggaplah karena petir gitu kan. Jadi maskapai hilang tanggung jawabnya. Enggak seperti itu. Ya, meskipun karena human error ataupun karena keadaan force majeure, cuaca dan lain, maskapai wajib untuk bertanggung jawab terhadap para ahli waris. Demikian juga jasa harja tadi yang 50 juta per penumpang tadi itu wajib diberikan kepada ahli waris. Ya. Nah, kalau nanti kita satu lagi saya lupa. Bahkan kalau kita berkaca dari Lion Air Boeing 737, kalau kita lihat waktu itu ada sebagian yang para penumpang atau ahli waris penumpang menerima kompensasi ini tadi. Tetapi ada juga sebagian para ahli waris penumpang menggugat Boeing yang di Amerika itu sampai mereka katanya, saya ikuti di media bahwa mereka dapat dari pertanggungjawab dari Boeing sendiri, dari perusahaan Boeingnya, ya, dari luar negeri. Ada isunya itu ya? Ada isu. Ada tanggung jawabnya dari Boeingnya. Iya, tanggung jawab Boeingnya. Nah, tapi kan untuk menggugat ke luar negeri, misalnya ke Amerika lah misalnya, itu kan memang harus dibutuhkan satu lawyer yang qualified-nya cukup bagus, karena untuk beracara di Amerika misalnya itu mesti harus memakai lawyer Amerika.
Nah, emang nggak bisa pakai lawyer Indonesia? Bisa, tapi maksudnya harus lawyer Indonesia kan untuk bisa beracara di sana harus kerjasama. Harus kerjasama. Nah, kerjasama dengan lawyer. Oh bisa ya? Bisa. Jadi misalnya kerjasama. Hotman Paris waktu itu kan, Hotman Paris gandeng lawyer di luar untuk Boeing lah misalnya. Oh itu bisa ya? Jadi kayak join venture kayak gitu ya? Bisa. Nah, jadi selain yang saya katakan di secara regulasinya di Indonesia bahwa itu mesti dibayar ya kalau kita total lah ya 1,3 lah ya, 1,3 per penumpang. Nah kalau memang ada ahli waris yang mau menuntut ke luar ya kan, maka jangan terima 1,3 ini dulu. Kenapa? Karena begitu kamu udah terima 1,3 terkecuali yang jasa harja ya 50 itu wajib. Nah kita berhak, tapi yang 1,250 memang aturannya seperti itu. Tapi kalau kita menuntut yang di luar yang Boeing-nya, maka jangan terima ini dulu. Kenapa? Iya. Karena pihak maskapai akan mencarikan dana itu ketika ya para ahli waris ini menandatangani bahwa tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana. Kira-kira itu trik secara hukumnya, kira-kira gitu. Tapi masalahnya, ya. Ada nggak orang yang begitu yang berani? Ya, gitu ya? sekarang pertanyaan itu kan. Kadang kalau misalnya udah bicara duit ya udah terima, udah langsung diam aja. Ya, gitu. benar. Tapi ya nanti kita lihat perkembangannya Pak. Betul. Oke, teman-teman yang terus, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Kita ingin tahu ini kan ini bukan hanya pertama kali kejadian di grupnya Lion ini kan. Ini peran pemerintah kayak gimana gitu kan? Nah kita sebagai ya kalau kita tanya-tanya sama yang ya saya juga salah satu penumpang yang Lion juga kan. Meskipun pesawatnya Lion Group itu berjatuhan di mana-mana, tapi orang Indonesia itu tuh mayoritas ya dominan ya tetap menggunakan jasa Lion Air. Nah ini kita perlu ngobrol lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini.